warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM S109-2019-21008. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan 3 periode dalam sejarah perkembangan ilmu kimia. 2. Jelaskan tentang konsep dasar kimia. 3. Jelaskan tentang perkembangan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Baik, saya akan menjawab 3 periode dalam sejarah perkembangan ilmu kimia. Sekitar tahun 3500 Masehi, peradaban Mesir kuno sedang mempraktekkan reaksi kimia. Pada masa tersebut telah diketahui cara membuat anggur, mengawetkan mayat, mengolah logam seperti tembaga dan timah. Sekitar abad 4 tahun Masehi, para filosofi langit Demokritus dan Aristoteles mencoba memahami hakikat materi. Menurut Demokritus, materi bersifat insinu, partikel kecil atau atom. Akan tetapi Aristoteles menolak pendapat Demokritus. Menurut Elia, materi bersifat densinu, tidak ada yang tidak terbagi. Pada abad pertengahan, sekitar 500 sampai 1600 tahun, kimia lebih diarahkan ke segi praktis. Pada masa tersebut, para ilmuwan Arab dan Persia membuat berbagai jenis zat, contohnya alkohol, zinc, asam lodida, asam sulfat, asam nitrat. Para ahli kimia berupaya mengubah logam seperti besi, tembaga, dan zinc menjadi emas. Selain itu, mereka juga mencari obat mujarab yang dapat memperpanjang umur. Pada masa ini, ilmu kimia lahir. Nama itu berasal dari Arab, yaitu alkimia, artinya perubahan materi. Nama itu diberikan oleh seorang ilmuwan Arab terkemuka, Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan dijuluki Bapak Ilmu Kimia, dan selanjutnya pada abad 18 lahirlah kimia modern. Ahli kimia dari French Antoine Laurent Lavoisier melakukan serangkaian percobaan tersebut. Hukum kekekalan massa pada tahun 1983, John Dalton mengajukan teori atom yang pertama. Sejak itu ilmu kimia berkembang sangat baik. Pada tahun 1800 ada 30 unsur, tahun 1980 unsur kimia, 2020 118 94 unsur kimia dan 24 unsur buatan. 2. Jelaskan tentang konsep dasar kimia. Di dalam kimia kita mempelajari 3 aspek dan 3 dunia. Aspek struktur suatu zat, tertentu itu akan mempengaruhi sifat dari zat itu. 2 jenis ikatan kimia, ionik dan kovalen. Kedua senyawa yang berkaitan dengan masing-masing ikatan tersebut. Sifatnya berbeda jauh. Ionik, NaCl, straw kristal. Sifat garam dapur keras tetapi mudah hancur. Sifat ionik kovalen, kayu polan dan non-polan. Aspek energi, reaksi pembentukan zat atau perubahan energi. Aspek kinetika berhubungan dengan waktu atau kecepatan. Yang terbagi 3 yaitu satu simbol makro, submikro. Makro, dunia yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, dan submikro adalah dunia yang tidak bisa dilihat mata telanjang tapi bisa kita lihat dengan bantuan alat. Simbol adalah air atau H20. 3. Jelaskan tentang perkembangan teori atom, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola kejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton postulat, yaitu atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang satu identik. Unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulan sederhana. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Terdapat kelebihan di poin 3 dan 4 di mana Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, dan hukum perbandingan tetap, hukum Proust. Ada juga kelemahannya, yaitu tidak dapat menerangkan sifat listrik atom, dan pada kenyataannya atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik, dan metode atom ini dikembangkan oleh Thomson.
Thomson mengemukakan bola pejal yang bermuatan positif dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan netral. Modelnya seperti roti kismis. Thomson mengemukakan teori atomnya berdasarkan percobaan tabung siar katoda dan menemukan partikel subatom yaitu elektron. Pada percobaan tersebut berkas sinar ditembakkan dari katoda dan anoda dan melalui lubang atau celah dan menuju layar dan menghasilkan pandaran cahaya. Thomson berasumsi bahwa yang membuat pandaran layar merupakan suatu partikel, sehingga pada pengujiannya Thomson menempatkan sebuah baling-baling atau roda di antara katoda dan anoda, dan ketika dihubungkan dengan sumber arus saling atau roda tersebut bergerak. Hal ini menandakan bahwa memang berkas sinar katoda merupakan suatu partikel materi. Ketika tabung katoda dipasangkan magnet, ternyata berkas sinar dibelokkan oleh plat menuju atau mendekati kutub positif. Pada plat ini mengidentifikasikan bahwa partikel berkas sinar katoda memiliki muatan negatif atau dikenal sebagai elektron. Kelebihan materi Thomson dapat menerangkan adanya partikel subatom, dapat menerangkan sifat listrik atom. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Rutherford mengemukakan bahwa atom memiliki inti positif dan elektron mengeliling. Inti teorinya berdasarkan sumber sinar alfa pada lempeng emas dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan pandaran cahaya. Pada percobaan tersebut terdapat beberapa fakta yang didapat dari berkas sinar alfa yang dilewatkan ke lempeng emas. Ternyata mayoritas sinar diteruskan ke belakang lempeng yang dilihat dari pandaran yang dihasilkan. Kebanyakan sinar alfa diteruskan ke layar, yang artinya hampir semua bagian atom merupakan ruang hampa atau kosong. Terdapat berkas sinar alfa yang dibelokkan. Rutherford menyimpulkan bahwa ada partikel lain pada atom yang membelokkan berkas sinar pada alfa. Karena berkas sinar alfa bermuatan positif, maka partikel pada atom tersebut pasti juga positif, yang mengakibatkan adanya tolakan yang membelokkan sinar alfa. Lalu ternyata terdapat sejumlah keal berkas sinar alfa yang dipantulkan, di mana hal itu disebabkan seolah-olah ada partikel lain yang bertumbukan dengan berkas sinar alfa. Hal ini menyimpulkan bahwa atom memiliki partikel bermuatan positif yang berada di tengah-tengah atom, yang selanjutnya disebut sebagai inti atom. Kelebihan dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis, dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Kekurangan tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Bohr. Apabila elektron mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan akan bersifat kontinu. Namun, Bohr melakukan spektrum hidrogennya mendapati bahwa spektrum atom diskrit putus-putus. Ini menunjukkan hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut kulit atom. Menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah-pindah lintasan sambil menyerap atau melepas sumber energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi akibat menyerap sejumlah energi disebut dengan eksitasi keadaan. Eksitasi ini hanya berlangsung sementara saja karena elektron yang menyerap energi tersebut menjadi tidak stabil, sehingga elektron akan kembali lagi ke keadaan yang semula dengan melepas energi yang diserap tadi. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah sambil melepas sejumlah energi yang disebut emisi. Kelebihannya itu dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford, dapat menerangkan spektrum emisi dan atom hidrogen. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan penyimpangan
Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian yang ditemukannya elektron dinamakan orbital. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. 4. Jelaskan tentang sistem periodik unsur, fungsi tabel kolom dan baris. Jelaskan tentang deret lantanida dan aktinida. Jelaskan tentang golongan A dan golongan B. Sistem periodik unsur adalah tabel unsur-unsur yang dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron yang bertujuan untuk meramaikan sifat-sifat unsur. Tabel periodik disusun berdasarkan nomor atom, yaitu jumlah proton dalam inti atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Fungsi tabel periodik unsur adalah untuk membantu mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan mempelajari setiap sifat-sifat unsur beserta keteraturannya. Kemudian fungsi tabel disebut periode, sedangkan kolom disebut golongan. Lantanida dan aktinida, atau sering disebut dengan lantanoid dan aktinoid, adalah unsur-unsur transisi blok F. Sifat-sifatnya berbeda secara signifan dengan unsur logam transisi blok D. Golongan 1A disebut alkali, golongan 11A disebut alkali tanah, golongan 3A disebut boron aluminium, golongan 4A disebut karbon silikon, golongan 5A disebut nitrogen fosforas, golongan 6 disebut oksigen balefit, golongan 7A disebut halogen, golongan 8A disebut gas mulia, golongan 1B disebut transisi. 5. Jelaskan tentang pengertian stoikiometri persamaan kimia dan contohnya. Rumus molekul, rumus empiris. Stoikiometri berasal dari kata stoichein dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat terlibat dalam reaksi. Persamaan kimia merupakan presentasi reaksi kimia menggunakan rumus kimia dari reaktan dan produk. Proses kimia yang setara. Jumlah tiap jenis atom dalam reaktan dan produk sama, contoh 1CH4 tambah 2 ai 1 CO2 tambah 2H2O. Rumus molekul. Jumlah atom setiap unsur dalam molekul. Rumus empiris, rumus paling sederhana yang memberikan jumlah atom relatif untuk setiap jenis atom dalam suatu senyawa. Rumus empiris, presentasi komposisi massa. 6. Jelaskan tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk ketika elektron digunakan bersama oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen terbentuk antara dua atom unsur non-logam, sedangkan ikatan ion terbentuk ketika salah satu atom menyumbang elektron dan menjadi ion positif, sementara unsur lain menerima elektron dan menjadi ion negatif. 7. Jelaskan tentang ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Dalam kimia, ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik-menarik antar molekul atau antar dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dan polaritas yang berlawanan. Sedangkan gaya van der Waals adalah gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Partikel-partikel dimaksud dapat berupa ion, molekul, dipol permanen atau dipol terinduksi.